Thank you udah pada datang. Hari ini kita bakal lebih banyak nyobain contoh-contoh dan cara bikin smart contract linear, hands on ya. Jadi kalau ada yang mau ngikutin boleh ngikutin bareng. Ini aku share. Sorry salah. Share desktop. Oke, share. Oke, ini yang kemarin ya. Terus di sini kita hari ini agendanya nyoba bikin smart contract sederhana pakai Hello World-nya dari Near. Terus yang kedua kita pakai wizard namanya Create Mirror App. Terus kita nyobain various beberapa jenis smart contract. Kita nyoba juga deploy ke testnet, terus cara pakai Near CLI. Kemudian ya mungkin yang orang-orang pada tanya kan cara bikin NFT atau cara bikin token koin ke di Near gitu ya. Ya langsung aja. Ya sebelumnya mungkin kalau mau lebih dalam bisa belajar Rust dulu, cuman ini nggak aku bahas hari ini. Nah, di docs.mir ini ada beberapa contoh ya. Ada guestbook, donation, dan lain-lain. Ini contoh-contoh aja. Kita bakal pakai yang guestbook. Atau mirror status message. Nah, jadi di guestbook ini bisa satu contoh aplikasi ya. Jadi ini setiap akun bakal bisa ngasih message, terus ngasih donation juga, terus dia bakal sign dapat di sini. Message-nya bakal keluar di sini di bawah. Oke, ini ada sampelnya. Kita clone dulu. Hmm, Oke, kalau sudah bisa dibuka. Nah, ini ada beberapa ini ya, file ya. Ada kontraknya, ada kontrak CSS, ada front end-nya. Sekarang kita ke kontrak yang Rust dulu ya. Di sini ada cargo.ml, ada readme, ada toolchain-nya, Rust toolchain, bla 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 bla. Ini kita buka pakai editor. So, Studio Code. Di sini perlu diperhatikan nih di SRC terus slip.rs. Ini pertama kalau kita kontrak ntar ada struct-nya, struct kontrak, terus ada datanya mau apa aja. Di sini ada datanya namanya message. Terus ini tipe datanya vektor. Vektor itu ya kayak array yang dinamis ya. Terus tiap vektor itu isinya posted message. Posted message ini isinya beberapa hal kayak gini, premium, sender, text, tipe data biasa. Akun ID ini dia sama kayak string. Ini boolean biasa, ini not, not satu. Kemudian ini juga perlu dibikin gini. Default ini kayak boilerplate aja, jadi tinggal copy aja kalau mau. Nah, kemudian ada add message. Jadi add message tuh dia bakal, oh ya di sini ada kita harus implement ini ya, implement struct yang tadi kita buat. Jadi ini ada struct kontrak di sini, kita define, kita implement defaultnya gimana, terus kita juga implement function-functionnya di sini. Nah, di sini kita bisa bikin function kayak biasa. Jadi ini bentuknya gini ya, nama functionnya ini add message, parameternya text gitu. Dia ambil teks dari user. Kemudian ada namanya premium. Premium ini kayaknya donasinya, donasi yang bakal dipakai di front end ini. Terus ada atas depositnya berapa, dicek apakah lebih besar dari 0.1 atau di sini kita hapus dulu aja ya karena ini nggak penting. Premium donasinya, terus sendernya siapa? Ini ikutin aja kalau mau cek oh ini function yang manggil siapa itu di env predecessor akun ID. Jadi ini ini yang manggil ini yang manggil. Kemudian apa objek message dibuat seperti ini. Ini objek yang tadi password message. Kemudian bisa langsung di push. Ini udah langsung masuk ke kontraknya. Jadi udah tersimpan ini.
datanya. Untuk get message ini sebenarnya dia rada kompleks, jadi bisa di ignore dulu aja. Jadi ini intinya dia pakai pagination, jadi dia bakal ngambil dari self messages, ada skip limitnya, berapa berapa jumlah yang mau di skip dari array-nya, terus berapa yang diambil, kemudian dikeluarkan ya dari functionnya. Jadi output. Masih ada function lagi total message, total message-nya berapa gitu. Dot length. Nah ini ada beberapa add message, iter message, dan lain-lain. Langsung aja kita coba compile. Untuk compile itu jangan lupa install Rust dulu. Jadi Rust install. Ini tinggal di copy aja. Habis ini langsung ke install Rust. Kemudian jangan lupa install ini. Install Wasm 32. Nah ini ada Rust up, target add, Wasm 32 unknown unknown. Ini perlu dilakukan dulu sebelum melakukan build ya. Terus kalau udah melakukan ini, kita bisa cargo build. Cargo build seperti ini. Cargo build. Uh, Ini udah stage all-nya boleh nggak tahu boleh. Boleh iya nih. Bisa. Targetnya selalu Wasm 32 unknown unknown. Ini rilis untuk um, supaya yang dibikin tuh lebih kecil Wasmnya. Oke, ini dia ada error. Katanya premium expected bull found near token. Kita cek sini. Ini premium di sini. Oh, ada dia mintanya bull nih. Nih, oh dia mintanya. Nah, udah selesai build. Nah, kalau sudah selesai build, nanti dia ada filenya. Filenya itu akan ada di target. Kemudian ke kedua unknown, rilis. Nah, di sini nanti ada kontrak.wasm ya. Nah, ini yang wasm yang kita upload ke um, NIR-nya. Kita kita deploy ke NIR. Biasanya kita buat di sini out, kemudian kita copy, kita buat folder namanya out, kita copy dari target, ketika ada unknown release, kontrak wasmnya kita taruh ke folder out. Bisa seperti itu. Kemudian um, selain itu, ini udah selesai ya. Ini di sini kan ada tes ya. Ada tes. Ini kita bisa manggil kontraknya di lokal. Jadi ini ada kita define dulu kontrak itu kontrak default, terus kontrak add message, message, post message-nya apa, get message, terus di assert aja. Kalau mau ngeran tes itu cargo tes, cargo spasi tes. Yang nggak lama dia akan build dulu. Nah, saat untuk membuat, kalau kita nggak pakai template ya, di sini tuh ada, jangan lupa untuk masih ini, nih SDK-nya di sini berapa, terus
import juga dari SDK-nya di dependencies karena terpakai saat kita build ya. Tidak terlalu lama, jadi bisa di skip ya. Pokoknya untuk testing itu seperti itu ya. Nah, itu untuk kalau kita clone terus jalanin kontrak punya orang. Ini contoh paling simpel tuh guestbook example. Ada satu lagi sebenarnya lebih simpel namanya status message. Ini template juga yang bisa kita clone. Yang ini lebih lama sih, ini versi lama. Kita coba lagi. Status message. Ini mungkin agak beda struktur filenya. Kemudian misalnya di sini. Nah, biasanya di project-project NIR itu sudah ada ini ya. Sudah ada caranya untuk dia nge-build ya. Biasanya ditaruh di package.json, ini ada script-scriptnya. Nah, jadi ini NIR status ini boilerplate juga. Jadi ini template yang sering dipakai. Ya, Hello World-nya lah ya. Nah, build-nya bisa seperti ini. Cargo build, bla bla bla. Nah, jadi kalau kita udah install Yarn, bisa Yarn build langsung. Jadi nggak perlu pakai komentan tadi karena udah disediakan oleh yang bikin projectnya. Untuk code-nya sama dia di src.rs, ini lebih simpel mestinya. Jadi dia ada um, suatu record, jadi semua orang di sini bakal punya suatu message, dan message-nya ini bisa di-set, bisa di-get. Get sesuai akun ID-nya, set sesuai message-nya apa. Dan ini dia udah ada front-end-nya juga, ntar kita bisa coba. Oke, ini udah berhasil compile, dan ini enaknya dia langsung copy ya, ini ada copy hasil WhatsApp-nya ke folder MRS. Ini ada status message. Oke. Terus um, ini bisa kita coba langsung aja pakai Nir CLI. Jadi untuk Nir CLI itu bisa diinstal dulu ya. Install dulu npm i hg. Jadi sebelum itu harus install Node.js dulu, habis itu bisa install Nir CLI. Misalnya seperti ini. Ini karena aku udah install, nggak perlu lakukan. Jadi setelah punya Nir CLI, ada beberapa hal yang bisa dilakukan ya. Contohnya dia bisa nge-call kontrak, bisa create account, bisa delete account, bisa deploy suatu smart contract, bisa login pakai akun yang ada di web wallet, dan lain-lain. Ada view function juga. Nah, di sini yang aku mau lakukan adalah create account. Jadi aku create account. Nah, create account dia komennya seperti ini. Create account terus ada new account ID-nya apa. Coba tutorial 7 April .testnet. Hello, status message. Tutorial status message. Nah, terus ada please specify the error ya. If you want account to be funded by a faucet or through an existing account. Kita pilih yang use faucet ya. Seperti ini. Oke, ini udah berhasil bikin account. Jadi kita udah berhasil bikin account um, namanya tutorial status message. Ini kita bisa lihat balance-nya, mesti balance-nya sekitar 10 nir ya. 10 nir cuman di testnet, jadi kita buka nirblocks yang versi testnetnya. Kita cek, kayaknya lagi error ya. Atau ada testnet. Nah, ini Explorer. Explorer.testnet.mirror. Oke, ini semoga bisa ya. Nah, bisa. Ya, jadi ini um, akun yang barusan kita bikin ya. Tutorial status message, kita dapat free 10 nir, cuman dalam tested version ya. Kalau kita udah buat seperti ini, kita udah bisa
selanjutnya bisa deploy kontrak ke akun ini. Jadi kita kalau di NIR itu kontrak itu akan hidupnya di dalam suatu akun nih, gitu. Jadi nama akunnya akun namanya tutorial status message testnet. Em, Terus kita balik ke yang tadi kita udah build si REST status message ini, kita ke REST. Nah, di sini ada wasm file. Nah, ini wasm file ini akan kita deploy. Jadi komennya itu near deploy. Kemudian dia parameter pertamanya itu akun ID-nya. Jadi akun ID-nya apa? Eh, ini tutorial status message. Terus wasm file-nya status message wasm. Oke, berhasil. Di sini ada um, transaction ID-nya. Jadi bisa kita lihat ID-nya itu yang mana untuk pas kita melakukan deployment. Ini kayak ke Nearblocks. Tuh, tunggu. Nah, ini agak error. Ini ada transaction aja kita bisa buka ke Explorer lain. Di sini pakai Testnet Explorer ya. Nah, ini ada transaction-nya, contract default, deployed, um, biasa yang dipakai berapa, fee-nya berapa, dan lain-lain. Nah, setelah kita melakukan itu, melakukan apa namanya deployment, kita mau panggil dong, kita mau panggil akunnya. Jadi kita bikin satu akun lagi ya, namanya tutorial user sekarang. Jadi ini user yang kita pakai untuk memanggil atau sebagai user ya, sebagai user untuk memanggil status message-nya, aplikasi status message. Oke, sudah terbuat. Cek dulu mungkin di Explorer-nya apakah sudah. Nah, sudah. Ini udah terbuat ya akunnya. Nah, di sini kita cek lagi code-nya itu seperti apa. Jadi dia bisa melakukan set status dan juga bisa melakukan get status ya. Set status apa, message-nya apa, itu akan tersimpan gitu. Jadi kalau ini kita ibaratkan suatu Excel file mungkin ya ini ada akun ID apa terus access plugin ya, terus message gitu ya. Kemudian kita baru insert tuh, berarti row pertama kan jadi si tutorial user ke testnet, terus message-nya mungkin hello world, hello world. Nah gitu. Nanti kalau ada user baru lagi, ya ada seperti ini, ada user baru apa lagi, akan beda-beda ya ininya, mappingan nih. Oke, lanjut aja kita langsung call. Jadi near call itu untuk memanggil kontraknya. Cara manggil lagi seperti ini, near call, kontrak name-nya apa, method name-nya apa. Jadi call, terus kontrak name-nya tadi, tutorial status message. Kemudian metodenya, apa tadi? Metodenya set status ya? Atau kita coba get status dulu deh. Jadi near view, kalau bedanya cuma near view sama near call. Get status. Nggak bisa karena missing field akun ID. Berarti kita lupa nih masukin parameter. Masukin parameter dia seperti JSON string ya. Jadi kita masukkan parameter di sini account ID, kemudian value-nya akun ID apapun ya. Jadi kita coba akun kita sendiri tutorial dash users. Nah ini ada 0, kita dapat 0 karena memang belum kita set statusnya. Selanjutnya kita bisa call statusnya near call sama gitu. Ini terus ini set status. Kemudian di sini paramnya ada message. Dan value-nya ini mungkin hello world. Oke, kita ada error missing required document use account.
atau account ID. Kita karena di sini kita tidak uh, menspesifikasikan kita call-nya pakai akun yang mana. Yang bisa kita tambahin di sini account ID, kemudian akun yang kita pakai tutorial user.testnet. Coba lagi. Oke, sudah terbuat atau sudah kepanggil ya. Kita bisa lihat di sini ada transaction ID-nya. Kita buka di Explorer. Ya, di sini kelihatan ya kita manggil metodenya apa, message-nya apa. Di sini message-nya hello world. Sesudah itu kita bisa get status yang tadi lagi. Ini ada near view eh, ke tutorial status message.testnet, memanggil dengan metode get status, akun ID-nya yang sebagai param, value-nya tutorial user.testnet. Nah, sekarang sudah berubah. Tadi kita dapetin 0, sekarang udah hello world. Ini kita, kalau kita lihat di slide kemarin, itu kita sudah melakukan perubahan state ya. Jadi kalau lihat di sini, ya ini state. Tadi kita udah um, memerintahkan smart contract-nya untuk set status, sehingga state selanjutnya bisa berubah state-nya. Atau datanya berubah gitu. Oke, itu salah satu ini ya, salah satu cara untuk kita bikin kontrak. Jadi itu kita pakai kontrak yang template, kemudian bisa kita edit aja. Misalnya kita mau di sini edit, misalnya kita ganti namanya mungkin jadi ini ya, poin misalnya, poin. Kita jadi ceritanya tiap orang bakal punya poin berapa untuk misalnya main di suatu tempat gitu kan. Eh, Kayak di time zone kita punya poin, kita bikin implement points di sini. Tipe datanya mungkin em, kita ganti itu one ID. Terus, nah untuk number itu ada beberapa tipe data ya. Dan ini tergantung bytes-nya. Jadi U128 tuh 128 bit, U128 bit. Jadi kalau dibagi 8 yaitu 16 byte ya. Nah, ini tergantung kebutuhan. Em, Kita mau berapa? Karena ini akan menentukan maksimum value-nya ya. Jadi kalau misalnya 128 itu maksimum value-nya segini, yang lumayan besar ya. Cuman nanti storage storage fee atau gas fee-nya akan semakin mahal. Sehingga biasanya kalau kita udah tahu dia nggak bakal sebesar itu, kita bisa kurangin. Jadi bisa ke U64, U64 sekitar situ ya, sekitar segini. Atau mungkin kalau masih terlalu besar bisa U32. Jadi di sini kita pakai U32 aja. Karena mungkin atau balance nggak mungkin sebesar itu ya. Oke, dan setelah kita em, define points di tipe datanya, struktur datanya, kita harus bikin saat default itu dia kita harus ini ya, kita harus inisialisasi ya. Jadi ini sebenarnya template aja sih ini codenames-nya, ini kemudian balance-nya, ini harus diganti di dalam di balance. Ini asal beda aja sih, harus unik, keep prefix sih. Tapi bebas mau ditaruh apapun. Selanjutnya mungkin karena ini ada nama, ada
akun ID walaupun di sini sama ya mestinya. Karena predecessor akun ID itu dia akun atau kontrak yang langsung memanggil kontrak yang ini gitu. Jadi kalau tadi kan ada signer akun ID, ini bakal bisa beda kalau kita pakai cross contract call. Jadi lebih baik pakai predecessor akun ID. Jadi benar-benar yang sebelum kita yang manggil, yang sebelum kontrak ini yang manggil. Terus kita udah dapat akun ID yang manggil siapa, kita tinggal record ke datanya. Jadi self dot account names dot insert, terus ID-nya mana sebagai key-nya, terus value-nya kita pakai name. Oke, sudah. Jadi ini setelah ini ada yang manggil udah terekam ya account names-nya. Kita juga bisa bikin get name di sini. Ini account names dot get terus account ID. Oke, ini karena kita pakai text editor, mungkin kalau kita salah, misalnya ini kan harus uh, reference ya. Misalnya kita lupa gini. Nah, ini ada errornya. Ini dia harus pakai dan gitu. Nah, udah, bikin aja. Ya pokoknya sampai di satu file ini tidak ada error ya. Ini tesnya tak pilih dulu. Oke, register name dan get name itu udah. Terus kemudian ada balance. Mungkin balance poinnya dia berapa gitu ya. Mungkin kita bisa kasih suatu function mungkin, untuk bayar atau transfer poin ini. Atau mungkin pas dia tiap register dia dapat poin misalnya. Bisa. Jadi kita atau misalnya dari admin yang ngasih juga bisa gitu. Kalau admin yang ngasih berarti kita bikin aja dulu and increase balance gitu. Balance self ID ini tipe data apa amount gitu. Kemudian kita ambil dulu balance sebelumnya ya. Balance get account ID apa. Ini di option kita harus unwrap report. Jadi kalau unwrapper itu untuk yang datanya belum ada, dia jadi nol, unwrapper nol atau berapapun. Kemudian kita tambahkan, jadi kita langsung insert aja. Langsung insert key-nya yang mana, akun ID sama akun ID jadi terus balance kita tambah dengan amount yang di specify di parameternya. Udah, ini kayaknya tidak secure ya karena semua orang bisa manggil function ini. Oh iya lupa tadi untuk yang bisa merubah state itu ada dan mute-nya, ada end mute-nya di sini. Untuk yang view nggak ada. Jadi ini free, yang ini bayar. Oke guys. Wah, oke, ini tidak secure karena dia nggak ngecek owner siapa. Jadi kita bisa mungkin ini kita ambil dulu color bisa color v predecessor i kemudian colornya kita assert gitu assert namanya assert equal color itu harus sama dengan apa misalnya di sini kita specify tutorial user.testnet sebagai owner ya. Terus errornya apa owner ini bukan akun ID untuk merubah satu string jadi akun ID itu bisa pakai perintah ini. Oke, sudah increase balance. Kita juga setelah increase balance mungkin perlu cara untuk dapetin ya balance
ID-nya apa? Hasilnya pasti kedua. Dan ya bisa langsung return terus self balance get akun ID-nya apa, report get balance. Oh, kayaknya udah semua ya. Atau mungkin kita mau bikin transfer. Kita bikin transfer ya. Transfer bikin kita bikin transfer self karena ini bisa merubah state. Terus mungkin di sini kita define receiver siapa? Receiver ID-nya siapa? Kemudian berapa amount yang di transfer. Pertama kita ambil color dulu siapa. Terus dari color kita ambil balance color. Dari colornya balance bucket, color kalau itu nggak punya or nol. Oops. Kita bisa langsung assert aja di sini supaya balance yang ditransfer itu tidak lebih besar daripada yang diminta ya. Assert balance color itu harus lebih besar dari amount. Errornya nothing. Sufficient balance. Sufficient balance. Kemudian kita kurangkan, jadi kita kurangin si balance-nya si color, jadi color-nya balance-nya itu kita kurangin amount. Sudah. Dan balance-nya si tujuan atau si receiver juga bisa kita tambah. Cuman kita get dulu aja. Let balance-nya receiver. Let balance.get. Receiver ID, underline all. Let balance insert. Si receiver ID. Terus kita tambahkan. Untuk perubahan kita tambah aja. Nggak ada yang kita biar rapi aja. Ini biar rapi. Oke, kayaknya semuanya udah ya. Jadi udah bisa increase balance si admin, admin only, dan user bisa sekarang transfer. User bisa register name, bisa get balance. Oke, karena kita bikin kontrak baru, kita juga harus bikin akun baru ya. Jadi kita bikin create account, namanya tutorial, points. Setelah kita buat akunnya, bisa langsung kita deploy. Oh, sorry, kita build dulu. Kita build, kita ke copy ke rest. Ini karena kita tadi nggak ganti ininya. Kalau ini kita mau ganti namanya, kita taruh di Calco Toml ini kita ganti namanya. Sebut lagi. Ini karena yang di copy sih status message. Kita copy dulu filenya di release the points WhatsApp kita copy ke rest. Rest kita bisa deploy, ya deploy. Akun kita tadi yang baru dibuat tutorial dash points. Terus file untuk yang kita upload si points.wasm. Kita deploy. Kita deploy, kemudian udah kita bisa melakukan hal-hal yang tadi ya. Kita bisa register name, dan lain-lain. Kita bikin satu user lagi. Hanya mungkin Alice. Alice. Oke, tutorialnya sudah kita buat. Kita melakukan register dulu ya. Near call, account ID-nya tadi siapa?
tutorial alis testnet. Kita manggil tutorial points.testnet. Terus tadi register name. Kemudian name siapa? Alis. Biar besar. Alis. Ups, kita belum tutup. Oke, berhasil nih register name. Kita kemudian bisa view, view ke akun ini, points, terus get name, akun ID-nya siapa, betul dia alis, testnet. Nah, dapat alis. Lanjut, kita mau increase balance. Ini call, akun ID, betul dia testnet, points, increase balance, akun ID-nya, betul dia alis, testnet. Kemauannya berapa? Mungkin kemauannya 1. Oke, kita ada error di sini. Katanya ini not owner ya. Karena tadi not owner terus akun ini ada perbandingannya. Yang kiri itu tutorial alis.testnet cuma dibandingkan dengan tutorial user. Karena tadi kita di code-nya kita hard code untuk owner siapa. Di sini ada tutorial user ya. Jadi ini sebagai owner yang bisa ngasih poin gitu. Sehingga kita harus call pakai tutorial user. Walaupun dia akan memberi balance-nya atau poinnya ke tutorial alis. Oke, sudah terbuat atau sudah terpanggil ya untuk points-nya. Terus bisa get balance. Ini sebenarnya simple, get name, gitu, get balance. Ya, balance alis sekarang 1. Kita coba increase lagi deh. Kita tambah 100. Ini jadi salah. Oke, kita lihat get balance lagi. Sekarang balance si alis itu 101. Oke, di situ action selanjutnya transfer ke receiver ID gitu-gitu ya. Jadi aku bakal manggil call tuan ID-nya pemanggilnya si tutorial list, manggilnya tutorial points.net, nama function transfer, terus receiver ID-nya kita bikin akun baru aja namanya tutorial Bob. Terus amount-nya kita coba lebih dari dulu, kita coba 2000 gitu. Hasilnya buat ngecek aja. Nah, ini error karena insufficient balance ya. Jadi kita bisa nggak boleh dia. Karena tadi si balance si Alice nggak nyampe 2000, jadi tadi cuma 100. Jadi kita coba bikin transfer 50 dari tutorial Alice ke tutorial Bob. Oke, berhasil. Kita coba get balance si Alice dulu. Kalian yang 1, sekarang kita get balance si Bob berapa? 50, berhasil transfernya. Kemudian, ini udah berhasil semua ya. Jadi misalnya kalau kita mau bikin function baru, nggak perlu bikin ini lagi ya, nggak perlu bikin kontrak baru lagi, kita bisa upgrade kontraknya. Jadi misalnya kita mau bikin burn gitu. And burn, oh, terus amount-nya berapa, kita fokus sedikit dari sini, terus mungkin ya bareng balance-nya nggak boleh. Habis
Kemudian ini kita langsung insert aja. Cuman ini nggak perlu ditransfer kemana-mana. Sudah selesai, burn sudah selesai. Kemudian kita bisa build lagi. Kita copy lagi target noun, tulis apa tadi? Points, kita rest, kita deploy lagi. Yes, nah ini ada peringatan gini ada karena ada hasil deploy kontrak. Don't deposit ini Y aja. Jadi kita timpa WASM file yang udah ada di blockchain ya. Kita timpa. Setelah kita timpa, kita bisa panggil. Jadi kan bisa kita need call lagi. Ini tadi transfer ya, kita ganti aja jadi burn. Burn itu tidak ada receiver ID-nya. Burn mestinya sekarang setelah di burn balance Cialis jadi 1. Kan tadi 51. Get balance lagi. Ganti paramnya jadi alis. Nah, jadi 1 ya. Kita burn lagi aja supaya jadi 0. Get balance lagi ya, udah jadi 0. Ya, itulah tutorialnya sebenarnya cara bikin em, kontrak sederhana. Jadi ini kan kayak transfer balance ini udah kayak kita bikin koin nih. Nah, ini sebenarnya udah ada versi ininya, versi benernya. Jadi kita bisa buka di near fungible token. Kontrak, misalnya dicari di internet. Nah, di sini ada near example FT. Ini bisa kita clone. Dan ini udah standar ya. Tadi kan kita bikin sendiri. Ini kita clone. FT. Kita lihat dulu code-nya sebentar. Karena kita harus tahu yang dipanggil apa ya. Nah, di sini ada new, owner siapa, total supply berapa, metadatanya seperti apa. Jadi kalau di sini itu kita bisa define metadatanya ya, metadata si tokennya. Di sini ada spec, ada name, ada simbol, kemudian ada iconnya cuma optional. Lanjut kita di sini biasanya udah ada rest-nya, jadi nggak usah di-build langsung udah ada yang udah di-build. Jadi tinggal kita pakai aja. Kita misalnya di sini kita bikin akun lagi. Tutorial, ini namanya Bitcoin itu tutorial coin. Oke, berhasil. Eh, Lanjut kita deploy, near deploy, tutorial coin dot nama cosme ini deploying kontrak. Oke, sudah. Sekarang kita mau manggil new-nya ya. Karena harus dipanggil new-nya sebelum kita pakai si kontraknya. Untungnya di sini dia udah ada ini ya. Sudah ada contohnya ya untuk pemanggilannya new default meta. Jadi kita pakai yang new default meta aja, dengan call. Yang manggil oh, si kotaknya juga nggak apa-apa. Kita manggil kontrak itu sendiri. Kemudian new default meta. Dia minta 2 param, owner ID dan total supply. Owner ID-nya kita samain aja sama kontraknya, literal consmet. Kemudian total supply. Total supply ini hati-hati karena dia tergantung desimalnya berapa. Jadi misalnya kita mau total supply-nya 100.000 misalnya, kita harus kali dengan 10 pangkat 24. Ini kan desimal 24. Cuma kalau untuk fungible token biasanya kita 18 ya. Cuma di sini contohnya 24. Oke, ini kita kopas hasil perkaliannya. Jadi ini total supply-nya 100.000. Gitu. Kalau default meta,
Oke, sudah ke inisialisasi. Dan di sini kita perhatiin ada event nih. Ada event JSON. Ada FT min dan minting ke owner ID tutorial testnet sebanyak 100.000. Ini ada memonya segala macam. Oke. Jadi misalnya dari tutorial koin mau transfer itu bisa ke manapun nih. Bisa ke tutorial user dan lain-lain. Cara mudah untuk transfer untuk melakukan action di FT ini atau koin ini kita bisa pakai testnet wallet. Jadi misalnya testnet.money wallet ini, kemudian kita bisa import account. Di sini ada private key. Kita ambil dari sini ya. Ini setiap dia bikin ada ininya, ada private key. Nah, private key itu di sini. Underscore key, kita copy ke sini. Sukses. Kita berhasil login sebagai tutorial koin nih. Oh, tapi ini kayaknya nggak kedetek ya. Nggak langsung kedetek. Biasanya langsung kedetek. Jadi kalau udah kedetek, biasanya bisa langsung transfer biasa ya, kayak gini. Cuman dia nggak kedetek di sini nih. Yang token yang kita buat. Nah, jadi untuk transfernya, kita langsung di sini. Get call, account ID-nya tadi, si tutorial coin testnet. Nama kontraknya juga sama. Kita nama NFT transfer, terus receiver ID-nya siapa. Misalnya tutorial Alice, testnet. Kemudian parameter itu amount, string ya dia bentuknya. Terus mungkin kita transfer 10.000, jadi misalnya 10.000 kali 10 pangkat berapa atau berapa segini, kita transfer ke Alice. Nah, ini bakal ada error. Ya, dia minta deposit 1 Yoktonir, yaitu supaya biasanya untuk hal-hal yang sensitif dia perlu ada yang dibayar. Satu Yokto itu sangat kecil sekali. Nah, kemudian ada error lagi. The account tutorial.alice.testnet is not registered. Jadi ini untuk tiap um, kontrak itu sebenarnya dia butuh storage deposit ya. Jadi kalau kita lihat code tadi, dia itu ada, nah ini implement token storage. Jadi dia awalnya tuh harus melakukan storage deposit dulu. Oke, ini kita panggil aja storage deposit, get call, akun ID-nya tadi tutorial si Alice yang mendaftarkan si Alice. Kita dia daftarnya di tutorial coin, kontraknya tadi apa? Testnet, terus storage deposit. Ini amount-nya segini atau 0,00125 NIR. Oke, berhasil. Kita bisa lanjut ke transfer yang tadi, yang gagal. Mestinya sekarang berhasil lah, karena udah register, udah bayar storage. Oke, berhasil. Setelah Alice sekarang udah punya sekitar 10.000. Again, kalau kita mau login dengan tutorial Alice, kita bisa lihat private key-nya dia. Kemudian kita bisa import di sini. Private key. Nah, ini kalau di sini ternyata keluar ya, ada example. Ini koin yang kita buat tadi, kita bisa send juga. Kita bisa pilih asetnya, example 10. Misalnya kita transfer ke tutorial Bob. Nah, ini dia bisa detect orang yang nggak ada ya. Misalnya
yang sekali. Ini bisa kirim ini dan ini dia langsung register ya, otomatis. Nggak usah manggil di function yang beda. Oke, berhasil kita transfer lewat UI. Itu cara kita melakukan pembuatan token atau koin. Untuk example-example lain juga bisa kita lihat di sini ya. Di Here example. Nah, ini ada guestbook yang tadi, terus ada donation, ada cross contract, ada coin flip, dan lain-lain. Kemudian ada cara NFT mint yang nggak pakai code, ada fungible token, gimana tadi kita udah bahas ya. Nah, untuk itu, kalau untuk NFT sendiri, dia itu ada di sini, Master NFT Sonir, tutorialnya. Ini itu NFT tutorial. Nama nama projectnya ini NFT tutorial. Ini dia end to end ya, bisa bikin NFT segala macam. Atau ada satu lagi sebenarnya yang lebih simple. Ini sama, ini kita bisa clone juga. Kemudian bisa langsung kita deploy. Sama di sini mestinya ada restnya juga. Nah ini udah, oh udah nggak ada. Jadi jadi kita coba kita build, build. Badan. Di sini sebenarnya udah ada ya. Di yang NFT tutorial tuh ada main.wasm sama series.wasm. Ini dua-duanya NFT kontrak. Ini sebenarnya kita bisa ambil main.wasm-nya doang sih untuk kita deploy. Oke, main.wasm-nya kita berhasil download. Kita bisa create account lagi. Yang sekarang NFT. Ada udah dibuat yang tutorial NFT. Terus ini ada deploy, tutorial Snap, terus sama kayak tadi main.wasm. Codingannya dia di sini. Ini ada neo default meta juga. Jadi tiap NFT itu ada metadata juga. Owner ID siapa. Kita coba ya untuk kita panggil new. Ini call, akun ID-nya. New default meta. Terus owner ID-nya kita samakan. Ups. Nah, dari situ kita bisa min NFT, token ID-nya apa, metadata-nya apa, receiver siapa. Ini udah berhasil terbuat. Min untuk NFT min ini kita bisa lihat contohnya mungkin di tes. Bisa lihat call, token ID-nya si tutorial NFT.net. Panggil ke sini, NFT min, token ID-nya satu, mungkin asal aja kita kasih ke si tutorialis ya, si NFT-nya. Jadi receiver ID-nya tutorial Alis.net. Kemudian metadatanya, coba metadata kosong kali ya. Jadi NFT-nya kosong. Oke,
Oke, ada error, katanya must attach document untuk cover storage. Ini kita kopas saja. Oke, berhasil. Ini kita sebenarnya udah bikin NFT, cuman metadatanya kosongan ya. Dan mestinya kalau dia berhasil, kita juga bisa lihat hasilnya di collectible sini. Nah, ini ada NFT Turtle Contract, cuman emang gambarnya tadi kita nggak milih, jadi kosong gini. Gitu. Ya gambar tuh bisa ngambil dari mana aja sih sebenarnya. Ya mungkin gambar ini. Jadi kita min lagi, bukan ID-nya 2. Terus di metadata tuh ada namanya media. Kita bisa kopas media apapun di situ. Hasil, bisa cek lagi apakah ini kita berhasil ya. Yang penting kita berhasil ya. Sekarang udah ada NFT baru. Ini. Selain media, bisa lihat contohnya di sini sih. Ada, sorry, di sini eh, di token metadata tuh ada beberapa ya kayak title, description, media. Paling paling penting biasanya title sama media sih. Jadi misalnya kita bikin lagi token 3 gitu, ya. Kemudian title-nya coba bikin NFT. Cek lagi di sini, ya mesti ada kebuat ini, coba bikin NFT. Ini NFT baru. Ini bisa kita transfer juga. Kalau buat NFT itu tidak perlu storage deposit ya untuk receiver. Nah, sudah berhasil. Oke, ya kita udah nyobain beberapa hal. Tadi udah nyobain bikin Hello World, terus kita bikin dari situ kita bikin modify the Hello World atau status message, ya, status message contract to be a points contract. Terus kita nyimpen tadi name dan balance. Kemudian kita tadi sempat explore dikit kontrak-kontrak yang ada, yang sampel-sampel. Cuma tadi belum, mungkin teman-teman bisa nyobain sendiri ntar di rumah. Kemudian kita nyobain tadi deploy ke testnet, pakai dari CLI. Deploy, ini udah deploy. Call queue function. Tadi udah sempat nyobain create koin dan NFT terakhir. Setelah ini mungkin bisa teman-teman bisa nyoba lebih dalam. Itu ada di sini, di docs.tir-nya. Tadi yang kita buat apa sih? Ada tipe data vektor dan tipe data lookup map, itu semua dibahasnya di sini untuk lebih dalam, sama kontrak-kontrak yang lebih kompleks, yang misalnya bikin launchpad atau bikin DeFi itu banyak contoh-contohnya di GitHub. Oke, dari aku itu aja. Mungkin dari Andi mau ada pertanyaan? Oke, sebelumnya makasih Kak Ervi untuk penjelasan dan juga demonya terkait dengan smart contract. Udah kasih tutorial juga ke teman-teman. Di sini teman-teman kalau ada yang mau ditanyain seputar building your smart contract-nya, boleh turn on microphone-nya atau leave comment. Nanti bisa dibantu jawab sama Kak Ervi. Ada yang mau nanya nggak nih? Udah jelas mungkin ya atau gimana?
Oke, kayaknya udah jelas nih Kak Irvi semuanya. Balik lagi teman-teman, aku mau remind kalau penjelasan dari Kak Irvi yang kemarin soal materinya dan juga hari ini tentang praktisnya, ini di-record ya. Jadi buat teman-teman di sini yang pengen pelajari ulang, pengen di kulik-kulik lagi yang dijelasin sama Kak Irvi, bisa lihat di channel YouTube-nya Nir Indonesia karena di situ recordnya udah nanti diupload ya di sana. Kalau dari aku segitu aja Kak Irvi. Thank you so much lagi dan lagi udah mau isi workshopnya kita setiap bulan ya. Buat teman-teman juga yang masih pengen belajar tentang anything related to Nier, setiap bulannya Nier Indonesia itu ngadain di floor workshop yang akan dipelopori atau di speaker oleh Kak Irvianto ini selaku lead engineering Paras. Oke, mungkin segitu aja. Thank you so much, Kak Irvi. Thank you. Thank you semuanya.